Video kali ini aku bakal bahas terkait telur atau kuning telur, karena sebelumnya aku udah pernah review ya, aku udah pernah ada video ini terkait telur ayam. Tapi masih banyak banget ya, dan ada beberapa orang yang tidak setuju. Boleh nggak sih kita makan kuning telur? Boleh nggak sih kita makan telur dadar? Oke, di video kali ini aku bakal bahas lagi sesuai pengalaman aku. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian yang saat ini sedang berjuang untuk melawan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dispepsia organik, dispepsia fungsional, tetap semangat ya. Aku pernah ngalamin, alhamdulillah dengan ikhtiar ya, berjuang kurang lebih 2 tahun sudah melewati semuanya. Mudah-mudahan kalian juga bisa ya. Masa aku bisa kalian enggak? Ayo bangkit, tetap semangat, positive thinking intinya ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait makanan. Ini sudah banyak banget yang ngechat aku. Sebenarnya video ini udah ada sebelumnya ya, terkait telur. Bun, boleh nggak sih kita konsumsi telur atau kuning telur? Jadi ini sesuai pengalaman aku ya. Aku tuh bukan dokter, tapi sebelum aku konsumsi telur juga pernah aku konsultasikan. Makanya aku berani share di sini, dan juga aku akan share sesuai dengan pengalaman aku. Tetapi jika kalian pengen bertanya lebih lanjut, panjang lebar terkait makanan ataupun terkait GERD, asam lambung, saran aku sih konsultasinya ke dokter spesialis penyakit dalam yang ahlinya ya. Aku itu nggak ada kewenangan untuk di situ, karena aku juga hanya seorang pasien yang alhamdulillah sudah menemukan obatnya yang cocok sama aku. Nah, jadi pada saat itu aku pernah bahas telur ya. Pada saat itu boleh makan telur, tapi jangan berlebihan. Nah, kemudian kemarin juga ada yang nanya, Bun, aku nggak cocok loh makan kuning telur. Kalau makan kuning telur itu cepat banget begah, langsung sendawa-sendawa, langsung pengen muntah. Ya, jadi memang kondisi lambung seseorang itu berbeda-beda ya, termasuk aku. Aku itu awalnya ya nggak ada masalah sama namanya yang telur. Telur itu boleh aku makan, yang jelasnya jangan berlebihan. Tetapi setelah aku endoskopi, ternyata telur itu nggak aman buat lambung aku. Telur putihnya boleh-boleh aja sih sama aku ya. Jadi ini sesuai pengalaman aku. Pada saat itu aku konsumsi telur ya, itu di siang hari karena aku lagi malas masak, makanya aku makan telur dadar. Ternyata di situ ada sensasi, makanya keesokan hari pas aku konsultasi, dokter aku menyarankan untuk tidak konsumsi kuningnya. Kenapa? Kuning telur itu dilarang ya, atau harus hindari dulu pada saat asam lambung kita naik, karena itu mengandung lemak yang cukup tinggi ya, sehingga dia menimbulkan gas. Jadi buat kalian yang memiliki keluhan, Bun, aku sering sendawa, aku sering engap, perut aku tuh sering bunyi, perut aku tuh sering kembung, kalau ditepuk itu bunyinya kayak gendang, itu sama kayak yang aku alami. Makanya buat kalian ada beberapa kondisi yang tidak dianjurkan untuk konsumsi kuning telur. Gimana, Bun, kalau putih telurnya? Kalau putihnya nggak ada masalah, aku juga cocok. Ya caranya kalau misalnya kalian rebus telurnya, ya boleh setelah itu dipisahkan dengan kuningnya. Kalian bisa tambahkan dengan misalnya garam dikit ya, atau misalnya kecap. Kecap juga nggak masalah kok buat kita penderita asam lambung, asal jangan berlebihan. Atau jangan pagi makan kecap, siang kecap, malam kecap. Itu juga nggak bagus, karena kita perlu ketahui kecap itu terbuat dari bahan-bahan yang juga bisa memicu naiknya asam lambung, seperti cuka ya, misalnya seperti garam, seperti penyedap rasa, seperti pokoknya banyak lah ya yang bisa memicu naiknya asam lambung. Jadi kita itu boleh konsumsi kecap, tapi jangan berlebihan. Nah, jadi dari situ aku memutuskan untuk tidak konsumsi namanya kuning telur. Jadi buat kalian yang sudah bertanya, semoga menjawab ya. Telur itu boleh kita konsumsi, tapi kita hindari yang kuningnya ya. Kalau kalian mau ngolah, cara olahnya gimana, Bu? Nanti deh aku videoin. Aku tuh biasanya beli telur yang di tukang sayur. Ada tuh yang
yang putih telurnya aja ya, putih telurnya aja tuh ada yang dijual. Kalau di Jakarta ada satunya itu 2000-an deh, pokoknya goceng 3 kalau nggak salah ya. Aku tuh pernah beli. Kalian bisa kreasikan sendiri dengan cara apa putih telurnya agar nggak bosan, karena putih telur itu nggak ada rasanya ya, kecuali bercampur dengan kuningnya. Boleh nggak sih bun makan telur dadar? Ya boleh-boleh aja sih, kalau kalian pengen banget boleh, tapi jangan sering-sering. Kemudian ya, garamnya juga jangan terlalu banyak, karena dengan asin-asin atau garam yang berlebih itu bisa memicu juga naiknya asam lambung, apalagi yang gurih-gurih. Jadi mulai sekarang ya, kalau misalnya kalian yang dari kemarin setiap kali masak menggunakan penyedap rasa, Royco misalnya, Masako ataupun yang lain-lain, Ajinomoto penyedap rasa, kan ada tuh ya beberapa orang, aku nggak bisa bun tanpa penyedap rasa ini. Kalau bisa dibiasakan dulu ya, sampai kalian benar-benar sembuh. Nggak lama kok, nggak selamanya. Aku tuh selalu camkan di pikiran aku, alhamdulillah, pokoknya pada saat aku makan ya, kalau aku lihat menu aku nih, biasanya hanya nasi putih ya, dan putih telur, kemudian sayur bening. Alhamdulillah, bersyukur dulu. Kemudian ini nggak selamanya seperti ini, nanti aku bakal bisa makan enak lagi kok. Ini obat, aku lagi berobat, aku lagi berjuang. Ini aku nggak boleh kalah sama yang namanya GERD, sama yang namanya lambung. Jadi aku tuh kadang makan semangat gitu loh, ini obat nih bagi saya nih. Jadi biar kita itu nggak usah dikit-dikit sedih banget sih, menu aku cuman ini doang, cuman putih telur doang. Disyukuri. Makanya ujian ya, asam lambung itu benar-benar Allah menguji kesabaran kita. Kayak kalian yang nonton video aku bun langsung aja dong, jangan panjang lebar, itu juga menguji kesabaran. Aku itu ya dulu belajar dari teman-teman yang sembuh dari GERD, asam lambung. Aku tuh jadi pendengar setia, mau dia cerita setengah jam, 1 jam, aku tuh cerna. Oh iya begini. Kemudian setelah itu aku ambil intinya, aku ambil positifnya, dan aku itu ada komunikasi 2 arah gitu. Aku nanya, oh gitu. Jadi aku terapkan sendiri di rumah. Jadi jangan kalian, karena kalau video-video asam lambung itu nggak ada loh yang singkat, paling sedikit itu 10 menit, nggak ada yang langsung, aku boleh loh makan ini, nggak ada. Karena kita tuh cerita berdasarkan pengalaman kita. Karena banyak banget dari kalian yang nge-DM aku, bun langsung ke intinya dong. Aku tuh nggak bisa, harus basa-basi dulu ya, namanya kita yang ngalamin kan. Aku nggak tahu ya kalau kalian yang ngalamin, tapi rata-rata ya mentor aku ya, atau orang-orang yang sembuh dari GERD itu ceritanya itu dari tidur aja nggak bisa. Dia cerita apapun itu dia cerita dulu, karena itu yang dialami, agar kalian juga, oh ya ini sama yang aku alami, ini sama persis nih sama kayak aku. Jadi kalian itu bisa memicu semangat kalian, ternyata asam lambung itu bisa sembuh loh, dia aja sembuh. Jadi kalian jangan ujuk-ujuk langsung intinya ya, kita harus cerita dulu dong, apa sama nggak sih sensasi yang aku alami dengan yang kalian alami. Meskipun sama kan belum tentu aku ada radang. Jangan sampai kalian ada misalnya ada luka lambung, amit-amit sih ya, atau mungkin ada iritasi, kan beda-beda. Makanya itulah aku kenapa selalu ngobrol panjang lebar, cerita dari awal aku menderita, karena mungkin kalian yang setia, terima kasih banget ya yang udah setia nonton video-video aku. Karena banyak pengunjung baru yang belum tahu, bunda masih banyak banget yang nanya, bunda berapa tahun menderita GERD, berapa tahun menderita asam lambung. Padahal aku tuh setiap video aku tuh selalu mengucapkan aku tuh 2 tahun berjuang asam lambung, tapi masih banyak. Makanya sampai dengan saat ini setiap aku buat video, aku tuh selalu ngomong di depan video, aku sembuh dari asam lambung setelah berjuang kurang lebih 2 tahun, agar kalian tidak tanya-tanya lagi, oh ya bunda aja sembuh masa aku enggak. Jadi ada semangat tersendiri. Bahkan ada yang sampai 13 tahun loh kena asam lambung baru sembuh. Itu yang memicu aku sembuh. Oh ya ternyata dia gak jauh beda loh sama aku, gak jauh beda loh sensasinya sama kayak aku. Itu yang membuat kita semangat. Jadi kalau kalian nonton video-video orang karena panjang lebar langsung di skip, ya itu kalau mau di skip terserah kalian. Tapi kalau kalian nanya di komentar lagi, itu kita bukan yang gak mau jawab ya, tapi udah ada di video itu ya. Jadi mohon maaf kalau aku selalu panjang lebar. Dan untuk telur, kalau kuningnya boleh dikurangi atau dihindari dulu kalau kalian masih ada sensasi. Kalau putihnya boleh. Untuk cara masak putih telur nanti aku videoin, insya Allah next video ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk cara aku kali ini ya. Intinya untuk kuningnya kalau masih ada sensasi jangan dulu lah ya, karena itu mengandung lemak dan bisa menimbulkan gas.
ya, meningkatkan gas atau asam di lambung kita. Oke, cukup sekian ya. Buat kalian yang pengen request, silahkan komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Adifa dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.